Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sekali lagi Shalom. Saya mau melihat lambaian-lambaian tangan yang sudah Tuhan merdekakan. Kita boleh suarakan haleluya. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri saudara. Saudara, memasuki bulan ini kita bersyukur kita boleh merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun, amin. Tapi kita percaya bukan hanya Indonesia, bukan hanya bangsa kita yang dimerdekakan Tuhan, tapi pribadi setiap kita, amin. Kita boleh sama-sama suarakan, merdeka, merdeka, merdeka. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, mari kita bersatu dalam doa saudara. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah kami yang baik, Engkau Bapa kami yang sungguh luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini kesempatan yang terbaik Tuhan masih memberikan kami kehidupan, nafas yang masih kami boleh hirup secara gratis. Semua karena kasih Tuhan. Tidak peduli apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, satu yang kami tahu, kami mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kami mau membakar korban syukur di hadapan Tuhan, menjadi korban syukur bakaran yang harum di hadapan Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Yang siap mari kita sama-sama katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan. Mari kita renungkan setiap kasih anugerah Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami mau ucapkan Engkau Allah yang sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Izinkan kami, perkenankan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Syakarallah. Semua karena Engkau Tuhan. Semua bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Ini penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan. Adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa
Tuhanmu sungguh berharga bagi setiap kami Tuhan. Biar kami seperti seorang Maria yang duduk di kaki Tuhan, mendengarkan isi hati Tuhan. Biarkan kami bukan hanya menjadi penyembah-penyembah, tapi menjadi penyembah yang mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh dalam hidup kami Tuhan. Mari sembah Dia lebih lagi, mari lebih Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau tidak melihat harta kami, Engkau tidak melihat apa yang kami pakai Tuhan. Kami mau datang karena kami tahu Tuhan melihat hati kami untuk Tuhan pulihkan lebih lagi. Kami mau katakan terima kasih untuk kemerdekaan Indonesia yang ke-80 tahun Tuhan. Kami mau berdoa bagi bangsa kami. Kami berdiri untuk bangsa kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia adalah biji mata Tuhan. Tuhan mengasihi Indonesia. Mari lebih lagi saudara, mari lebih lagi, mari lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Terus bersorak bagi nama Tuhan. Terus angkat sembahmu saudara. Pagi hari ini kami datang Tuhan. Kami datang membawa tubuh kami menjadi persembahan Tuhan. Kami tidak perlu membawa domba lembu Tuhan. Kami hanya perlu membawa hati kami untuk kami letakkan di bawah kakinya Tuhan pagi hari ini. Ini hidup kami, ini persembahan kami di hadapan Tuhan. Mari ucapkan terima kasih untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari ucapkan terima kasih di hadapan Tuhan saudara. Mari ucapkan terima kasih Tuhan. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Ini sembah kami di hadapan Tuhan. Ini sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar
puji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Mau melihat tangan-tangan yang antusias di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sungguh baik, amin. Kita boleh taskan kiri, kita ucapkan sebab dia baik. Ini pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap yang mengasihi Tuhan Yesus. Katakan, saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Angkat tanganmu, sebab dia baik. Ku angkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Dia baik. Ku angkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Sebab kami tahu Engkau Allah yang turut bekerja, Tuhan. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Walau lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya, penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab dia baik, ku angkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Ku angkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Sebab dia baik. Ku angkat tangan memuji dia. Mari katakan, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Sebab dia baik. Ku angkat tangan memuji dia, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus, sebab dia baik. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebab langit dan bumi akan menyembahmu dan memujimu, Tuhan. Mau lebih antusias lagi di hadapan Tuhan, amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang lebih antusias lagi di hadapan Tuhan. Ini pujian kami, Tuhan. Mari puji Tuhan dengan antusias, saudara. Langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab dia ciptakan semuanya. Katakan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sebab
sujud di hadapannya. Ini pujian kami Tuhan. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ini pujian kami Tuhan Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Mari angkat tanganmu, katakan haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi katakan haleluya. Yes, ini pujian kami Tuhan. Haleluya, amin. Mari menari untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi lebih antusias di hadapan Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Kita di sini mau puji Tuhan lebih lagi, amin. Kita datang dengan tidak mengharapkan apa-apa sama Tuhan. Hanya satu, Tuhan memerdekakan setiap kita. Amin. Mari kita mau katakan sekali lagi, coba di hadapan Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Sekali lagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus Tuhan dan Rajaku. Dipersilakan untuk duduk kembali saudara. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami Tuhan. Ajar kami untuk menghitung hari-hari-Mu Tuhan. Agar kami tahu bahwa di dunia ini kami hanya sementara Tuhan. Agar kami terus mengandalkan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sebab kami tahu tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita bagi kaki orang yang percaya di hadapan Tuhan. Kami mau menantikan Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Nantikanlah Tuhan, ku akanlah dan teguhkanlah hatimu. Katakan, ya nantikanlah
Benar Tuhan, kami adalah pribadi-pribadi yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan kali kedua. Itu sebabnya setiap saat dan waktu yang kami lalui Tuhan, yang kami rindukan adalah kehadiran-Mu atas kami, yang boleh terus menuntun dan memimpin setiap kami, bahkan menuntun memimpin gereja-Mu ini Tuhan, sebagai mempelai-Mu yang menanti-nantikan kedatangan Kristus kali kedua. Itu sebabnya kami mau koreksi hidup kami Tuhan. Kami mau melihat perjalanan hidup kami hingga sampai dengan saat ini. Biar kiranya Roh Kudus Engkau bukakan bagi kami, supaya kami temukan hal-hal yang tidak berkenan yang kami lakukan, sehingga ada satu tindakan pertobatan bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami berkeputusan untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang dikehendaki daging kami. Tanpa-Mu Roh Kudus, kami tidak akan mampu dan dapat melakukan mengerjakannya. Dan kami bersyukur Engkau memberikan kasih karunia-Mu bagi kami. Kami menjadi pribadi-pribadi yang boleh Tuhan sudah pilih, yang Tuhan sudah panggil untuk memasuki di dalam satu pertobatan yang sungguh-sungguh, sehingga kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, biarlah kiranya ibadah kami ini bukan ibadah yang rutinitas. Kehadiran kami bukan karena keterpaksaan kami, tapi karena kesadaran penuh kami Tuhan. Engkau Allah yang telah mati bagi kami. Engkau disalibkan, Engkau memberikan darah-Mu bagi penebusan hidup kami. Dan kami menjadi pribadi yang merdeka di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, mampukan hamba-Mu menyampaikan pesan-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami. Dan kami akan siap diberkati oleh firman-Mu. Pelita dan terang bagi jalan hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan sebelumnya kami akan berdoa bagi anak-anak kami. Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang Kau percayakan bagi kami. Dan mereka adalah benih ilahi yang ada dalam mereka. Itu sebabnya kami menopang anak-anak kami supaya mereka mengalami pribadi-Mu dalam hidup mereka. Mengenal Engkau Bapa yang kekal, yang abadi bagi mereka. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu turun bagi anak-anak kami. Pengurapan-Mu turun bagi setiap kami yang hadir pagi hari ini. Sehingga firman-Mu memperbaiki kehidupan, perilaku kami, perbuatan kami, supaya berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Penuhi kami, urapi. Uralapatas. Mari saudara kasih dalam Tuhan, angkat tangan saudara, arahkan tangan-Mu bagi anak-anak kita. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Ya Tuhan, urapiku, urapiku. Biar kiranya pengurapan-Mu turun atas anak-anak kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Biar sejak dari kecil ini mereka Tuhan mengenal pribadi-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Urapi anak-anak kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Mereka adalah biji mata-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Penuhi kami, penuhi anak-anak kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, penuhi dalam nama Yesus. Ya, penuhi anak-anak kami Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, biar anak-anak terus bawa mengenal pribadi Kristus. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dengan hadiratmu, urapiku dengan minyakku, dengan minyak kudus-Mu Tuhan, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Salam. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama kembali di tempat ini. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar sana, saudara kasih dalam Tuhan. Kita mengambil bagian yang terbaik. Ya, nah saudara, kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dengan cepat di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16. Kita akan baca secara bergantian. 1 Petrus 2 ayat 11 sampai dengan 16, saya baca ayat yang ke-11, saudara ayat kedua, nanti yang terakhir kita baca bersama-sama. Amin. Saya jemput saudara bangkit berdiri. Perikopnya di sana peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. 3, 2, 1. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Sama-sama, 3, 2, 1. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, yang menjadi tema khotbah visi di bulan ini yang Roh Kudus nyatakan dan akan saya sampaikan bagi kita, yaitu hidup sebagai hamba Allah. Saudara kasih dalam Tuhan, hidup sebagai hamba Allah ini bukan serta-merta begitu aja terjadi. Akan tetapi ada proses yang harus dilakukan. Apa itu? Yaitu dari proses hamba dosa menjadi hamba Allah. Dan inti dari satu perubahan ini menuju kepada pribadi Kristus Yesus. Atau proses ini disebut juga sebagai pertobatan atau kelahiran baru. Amin. Jadi ada prosesnya saudara. Saya percaya semua kita di ruangan ini adalah orang-orang yang telah percaya kepada Kristus. Betul? Nah, puji Tuhan, setelah ibadah kedua ini kita akan lakukan ya sakramen baptisan air kepada anak-anak kita. Gereja Betel Indonesia hanya mengenal 2 sakramen. Ya, yang pertama adalah sakramen baptisan air, dan yang kedua sebentar nanti kita sakramen perjamuan kudus. Saudara kasih dalam Tuhan, hamba di dalam bahasa Yunani disebut doulos. Disebut doulos, artinya budak
budak yang orang yang sepenuhnya dimiliki oleh seorang tuan. Atau seseorang yang secara sadar dan sukarela taat untuk melakukan dan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan. Alkitab katakan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan upah dosa adalah maut, kebinasaan. Tapi kita bersyukur bahwa karena anugerah kasih karunia Tuhan, Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal turun ke dunia ini. Dan dia mengambil rupa seorang hamba. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Untuk apa, saudara? Untuk saudara dan saya. Untuk setiap kita yang ada di ruangan ini. Dia rela, dia mati di kayu salib. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk cari nama, bukan untuk terkenal. Yesus tidak perlu terkenal. Tapi dia datang supaya setiap orang-orang yang menuju kepada kebinasaan, yang telah jatuh di dalam dosa itu, mereka mengenal Allah melalui pribadi Kristus Yesus. Sehingga bagi mereka yang percaya kepadanya, ia akan hidup dan hidup kekal. Katakan amin. Dan saya percaya setiap kita yang di ruangan ini adalah orang-orang percaya. Ini harus kita sadari, saudara kekasih di dalam Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, yang harus saya sampaikan, dan harus kita perhatikan. Sebagai seorang hamba. Mari kita perhatikan kiri kanan kita. Predikat itu melekat kepada kita, saudara. Karena Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Yang sebelum kita hamba dosa, tapi karena Yesus telah membawa kita menjadi hamba Allah. Artinya ada satu sikap dan tindakan dari masing-masing kita. Yang pertama, untuk menghormati, untuk menghargai, untuk mewujud nyatakan bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada Dia. Melalui perilaku, tindakan, perbuatan yang kita lakukan. Sehingga orang mengenal kita adalah hamba-hamba Allah dan bukan hamba dunia dan bukan hamba dosa lagi. Yang mengerti katakan amin. Itu sebabnya yang pertama, saudara kekasih di dalam Tuhan. Seorang hamba yang pertama, dia tidak berbuat dosa lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, selalu ada pertentangan di dalam diri setiap manusia. Tadi di dalam VOP sudah disampaikan. Nurani kita itu harus terus diasah agar supaya kita tahu dan kita sadar bahwa keinginan daging di dalam kehidupan di dunia ini akan seringkali menyeret manusia ketika mereka tidak lagi menyadari bahwa hidup mereka adalah hamba Allah. Maka sebabnya ini menyadarkan setiap kita supaya kita mengerti kalau kita sudah keluar dan kita sudah dibawa keluar dari hamba dosa. Menuju kepada kebinasaan dan kita dibawa menjadi hamba Allah. Mari kita sadari yang pertama supaya kita tidak berbuat dosa lagi. Amin. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kolose 1. Kolose 1 ayat 13 firman Tuhan berkata demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan dan kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah.
Di mana saudara dan saya menjadi hamba dan bukan hamba dunia ini lagi. Dan bukan hamba dosa lagi. Tetapi kita menjadi hamba Allah. Katakan amin. Maka sebabnya yang pertama, jangan berbuat dosa lagi. Saudara, di Alkitab dikisahkan bagaimana seorang Yusuf yang dijual saudara-saudaranya. Dan pada akhirnya sampai ke rumah Potifar, perwira Mesir. Walau dalam keadaan posisi rendah sebagai budak, tapi Yusuf melayani dengan excellent. Bahkan ketika digoda oleh si istri dari Potifar, ia tetap tidak tergoda. Dia berkeputusan untuk tidak menuruti daging untuk berbuat dosa. Karena apa? Karena begitu berharga dan begitu dia hormatinya tuannya. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita harus menghargai dan menghormati karya salib Kristus Yesus, maka kita harus menyadari hal ini dan sehingga ada keputusan-keputusan yang kita lakukan adalah untuk menghargai dan menghormati Dia di dalam perilaku kita. Dan Yusuf mencerminkan seorang hamba yang setia, loyal, dan yang tidak menyakiti tuannya. Berapa banyak kita sebagai orang Kristen tidak lagi loyal dan tidak lagi setia dan cenderung menyakiti Tuhan kita. Yang kita sebut dia adalah Aba dan dia adalah Bapa kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita? Ini pertanyaan bagi kita, saudara kasih dalam Tuhan pagi hari ini. Bagaimana dengan kita? Saudara, setiap sikap kita akan sangat menentukan tindakan perbuatan yang kita lakukan. Dan tindakan perbuatan yang kita lakukan itu akan menjadi penentu kita akan seperti apa di hari ini dan hari ke depan. Jika kita berkeputusan dengan satu prinsip sikap yang benar, dengan tidak lagi menghidupi dosa, maka kau berjalan sesuai dengan firman. Dan ketika kita berjalan sesuai dengan firman, maka damai sejahtera, kebahagiaan, dan sukacita akan menjadi milik saudara dan saya. Amin. Perhatikan ini, saudara kasih dalam Tuhan. Jika hidup kita sudah ditebus oleh darah yang mahal, darah Kristus, maka jangan berbuat dosa lagi. Apalagi kitab Ibrani katakan, jika kita dengan sengaja kembali berbuat dosa, sesudah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapus dosa, tetapi yang ada adalah kematian yang mengerikan. Pak, saya bukan pembunuh, saya bukan penjahat. Tapi korupsi jalan itu dosa. Menipu jalan itu dosa. Setiap minggu ke gereja, membenci orang lain, tetap jalan, itu adalah dosa. Itu sebabnya pagi hari ini mengingatkan kepada setiap kita jemaat yang Tuhan kasih. Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 11 berkata demikian. Kembali kepada kitab Petrus. 1 Petrus 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian.
Yang B, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dari ayat 11a kita mulai. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau. Kita ini di dunia ini, di bumi ini saudara kasih, dalam kita ini perantau pendatang saudara. Sejatinya keberasaan saudara dan saya bukan dari dunia ini. Sebab benih ilahi sudah ada di dalam diri saudara dan saya. Yaitu firman yang kita hidupi. Firman yang telah menjadi manusia. Dan ada di tengah-tengah saudara dan saya yang dia katakan, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Sehingga sesungguhnya kita bukan berasal dari dunia ini. Maka kalau kita perbandingkan diri kita ini dengan bagaimana sikap dan pola dunia ini akan selalu bertentangan saudara. Dunia akan menyenangi kalau kita duduk bersantai saudara. Dunia akan menyenangi kalau kita bermalas-malasan. Tetapi kerajaan Allah berkata bahwa saudara dan saya yang telah ditebus oleh kuasa darah Yesus Kristus, sedemikian berharga bernilainya saudara dan saya, maka dia menghendaki dan dia merindukan ada satu tanggung jawab yang besar dari saudara dan saya sebagai pribadi yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu, sehingga hidup kita dapat maksimal dan maksimal bagi kerajaan Allah dan bagi sesama kita. Katakan amin. Dunia menghendaki supaya kita saling membunuh. Makanya tidak jarang kalau kita lihat di tengah jalan. Bagaimana orang melampiaskan emosi amarahnya. Dengan tidak berpikir lagi tentang apa konsekuensi yang dia akan terima. Dunia akan melakukan penghukuman. Tetapi bagi kita saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai hamba Allah. Maka yang kita lakukan, kita mikir dulu. Bukan melakukan dulu, mikir dulu. Dan Roh Kudus mengingatkan kita. Sehingga kita tidak bertindak salah di dalam melakukan, menghadapi satu situasi tersebut. Yang tadi saya katakan, bahwa sikap kita sangat menentukan apa tindakan yang kita lakukan. Sehingga jika kita memiliki sikap yang baik, manusia batiniah yang terus diasah untuk melakukan yang berkenan kepada Tuhan. Maka Roh Kudus pasti akan mengingatkan kita. Sehingga kita tidak jatuh kembali kepada dosa. Yang mengerti katakan amin. Kita dibebaskan oleh Kristus dari perbudakan dosa dan memilih tunduk kepada Allah karena kita tahu bahwa hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang baik, yang benar menyelamatkan kita. Maka jangan sekalipun kembali berbuat dosa. Katakan amin. Katakan amin. Mari lihat kiri kanan saudara. Ingat, ayo tunjuk kamu hamba Allah. Sebab ini yang akan dilihat oleh dunia dari pribadi saudara dan saya. Amin. Kalau sudah demikian saudara kasih dalam Tuhan, percayalah saudara, percayalah. Tuhan itu tidak akan menahan-nahan untuk memberkati hidup saudara. Kalau saudara menyadari hal ini, sehingga kau dapat bertindak dan melakukan seperti yang Tuhan kehendaki. Yang saudara ketahui di dalam kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap ibadah-ibadah harus pastikan bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan sebagai penghormatan penghargaan kita kepada Dia dengan membawa hati kita yang seperti tadi WL sampaikan. Tuhan tidak minta uangmu. Tuhan tidak minta hartamu. Tuhan minta adalah hatimu. Ketika hatimu
sudah dibenahi, memiliki kesadaran yang penuh kepada Dia, maka saya percaya saudara pastikan cinta akan Tuhan dan kewujudkan untuk memberikan apa yang kau miliki. Seperti yang firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya hidup kita ini adalah milik dan kepunyaan Allah. Sehingga kalaupun Tuhan minta sampai kepada hidup kita sepenuhnya kita serahkan, pasti itu dapat kita lakukan. Amin. Apalagi bicara tentang persepuluhan, wah itu mah gak ada apa-apanya. Katakan gak ada apa-apanya. Bilang kedua, karena semuanya dari Tuhan. Karena saya cinta Tuhan. Ngomong saudara, karena saya cinta Tuhan. Kalau saya sudah cinta Tuhan, di mana hidupku sudah diberikan oleh Dia. Kalau masalah uang masa sepele, aku bisa berikan lebih daripada itu bagi Tuhan. Makin kecil saudaranya, saudara. Makin kecil. Waktu, tenaga, pikiran, uang, materi. Itu mah gak ada apa-apanya saudara. Semua bagi Tuhan. Amin. Dia telah jamin hidup saudara dan saya. Bukan cuma di dunia ini, tetapi kepada kekekalan Dia janji. Mari anakku datanglah kepada aku. Aku telah menyediakan tempat bagimu. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Colek kiri kanan saudara. Jangan pelit untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Iya. Saudara yang kedua kita perhatikan. Yang kedua, seorang hamba Allah, dia hidup berintegritas. Bilang, berintegritas. Apa yang saudara dan kita ucapkan dan itu yang kita perbuat. Komitmen kita kepada Tuhan, mula-mula kita mengambil keputusan bertobat. Itu harus kita selalu ingat. Sehingga kita bisa buktikan janji kita kepada Allah untuk kita melakukan seperti apa yang sudah Dia lakukan dahulu. Bagaimana Yesus sudah berkorban bagi saudara dan saya, bahkan Dia mati di kayu salib bagi kita. Tadi pagi saya diingatin gini saudara, ya. Ini kan saudara tahu bahwa hari Sabtu besok ya ponakan saya akan menikah. Sudah dipersiapkan ya, pemberkatan sudah rencana pemberkatan sudah disiapkan. Kemudian juga gedung untuk pesta adat juga sudah disiapkan. Tetapi kadangkala lebih banyak yang saya perhatikan bahwa orang-orang Batak lebih mengutamakan yang namanya adat itu. Di mana adat itu adalah ikatan perjanjian secara natur daging manusia antara A dengan B, antara marga A dengan marga B. Yang mana pasti suatu saat ketika terjadi pertengkaran dalam sebuah rumah tangga, ya udah, kalau kau nggak suka, bawa aja, kembalikan saja ke rumah orang tuanya. Pecah. Terpisah. Tetapi yang hakiki saudara, bagaimana sesungguhnya pemberkatan dan nikah itu adalah bagaimana ikatan covenant Allah, perjanjian Allah dengan manusia. Yang dilakukan di gereja, yang dikerjakan oleh hamba Tuhan dan gereja. Tetapi seringkali justru ini yang justru terdegradasi. Tidak dilakukan satu penghormatan dan lebih lagi. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang mana dikatakan jika sudah menikah sekali tidak akan boleh bercerai. Katakan amin. Kamu bertengkar, kamu berantem. Itu
kamu sanggup dapat lakukan sepanjang engkau lakukan apa yang menjadi bagianmu sebagai suami dan sebagai istri dengan dasar mengasihi. Amin. Maka sebabnya saya mengingatkan kepada kita saudara jemaat yang Tuhan kasihi. Mari, justru kita lebih menghargai dan menghormati covenant Allah, perjanjian Allah, perjanjian manusia dengan Allah, saudara kasih dalam Tuhan. Yang tadi saya katakan, perjanjian antara manusia dengan manusia dapat diabaikan dan dapat diselesaikan secara manusia. Tetapi perjanjian dengan Allah, jika diingkari, maka kematian kekal menantikan mereka. Itu sebabnya mari kita rubah paradigma kita, saudara kasih dalam Tuhan. Jangan justru kita lebih menghargai, menghormati acara-acara yang kita lakukan secara budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan. Tetapi yang esensi, bagaimana penghargaan, penghormatan, bagaimana kita yakin dan percaya sebagaimana ketika Yesus memberkati satu nikah di Kana, Alkitab katakan anggur yang baru dicurahkan karena kehadiran Yesus pada saat itu. Yang justru harus itu lebih kita hargai dan kita hormati. Dan lebih lagi sungguh-sungguh kita persiapkan. Karena itu adalah perjanjian manusia dengan Allah. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, integritas. Mari, apa yang kita ucapkan dan kita lakukan, yang kita pikirkan, itu yang kita perbuat. Dan salah satu yang sifat yang sangat dibenci oleh Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, karena mereka tidak konsisten, mereka tidak berintegritas. Saya berdoa, apa yang mereka lakukan saudara kasih dalam, mereka mengajarkan kebaikan, mereka mengajarkan Taurat, tetapi mereka tidak menjadi pelaku atas hukum-hukum tersebut. Ini seakan menjadi satu ikatan membelenggu manusia. Maka itu sebabnya Yesus Kristus datang. Karena Allah Bapa tahu tidak ada seorang manusia pun dapat sempurna melakukan hukum Taurat. Maka dia Bapa itu mengambil rupa seorang manusia. Sehingga di dalam kemanusiaan dia taat dan mati di atas kayu salib. Supaya manusia tahu bahwa hidup mereka ditebus oleh darah dan pengorbanan Yesus Kristus. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya saya mengingatkan kepada kita. Mari kita perhatikan hal ini. Supaya apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Matius 23:3 Yesus berkata, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan, yang diajarkan ahli Taurat orang Farisi. Tetapi dikatakan, saudara kasih dalam Tuhan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatannya, karena mereka mengajarkan tetapi mereka tidak melakukannya. Dan saya berdoa dan saya minta kepada setiap kita jemaat yang Tuhan kasihi. Kita sudah berpuluh tahun jadi orang Kristen. Tetapi seringkali kita kembali kepada sifat-sifat yang lama. Saudara kasih dalam Tuhan, kita tadi batinnya ini terus harus kita asah untuk supaya selalu kita berpikir positif. Karena itu kan menentukan sikap kita, saudara. Sehingga apapun situasi, keadaan yang kita hadapi di tengah-tengah saat itu, karena kita memiliki pikiran positif dan sikap yang benar, maka tindakan yang kita lakukan tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh situasi yang kita hadapi, baik buruk keadaan yang kita sedang hadapi. Katakan amin. Tapi seringkali orang Kristen karena berkekurangan secara ekonomi, akhirnya apa? Tidak sedikit meninggalkan iman percaya mereka. Karena berkekurangan secara ekonomi, mereka tidak lagi setia dan loyal datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena berkekurangan secara materi, seringkali mereka mengabaikan dan lebih mementingkan untuk mencari cuan uang. Dan mereka tidak mencari Allah terlebih dahulu. Mengingatkan kepada kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Mari, kalau kita telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Dia rindu dan melihat supaya kita menjadi pribadi yang berintegritas, menghidupi pribadinya di dalam hidup kita, sehingga apa yang kita lakukan, kita kerjakan tidak bertentangan dengan firman Tuhan. One time mungkin suatu saat kita terjatuh, tetapi ingat,
harus cepat kembali dan berbalik. Dan minta pengampunan kepada Tuhan. Katakan amin. Itu akan terus mengasah hidup kita. Saudara kasih dalam Tuhan, berintegritas. Bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki satu pribadi sebagai pribadi yang berintegritas? Rasul Paulus katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-12 ini dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa yang bukan Yahudi. Petrus dipakai oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi. Rasul Paulus pakai oleh Tuhan kepada bangsa Yunani dan bangsa-bangsa lainnya. Sehingga harus ditunjukkan di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Pun begitu bagi kita. Untuk menunjukkan sikap dan perbuatan kita seperti dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah orang yang belum percaya kepada Kristus. Katakan amin. Dan jangan berpura-pura dan jangan munafik. Karena apa? Karena orang akan mengenal siapa Tuhan. Kita yang hamba, kita mengenal Tuhan. Orang akan mengenal Tuhan. Ataupun Allah yang kita sembah. Dari sikap, tindakan, perbuatan yang kita hasilkan. Yang dalam rangka untuk mempermuliakan Tuhan. Dan bukan untuk mempermalukan Tuhan. Katakan amin. Mari perhatikan saudara kasih dalam Tuhan. Saya sudah katakan bahwa kita seperti ada di dalam akuarium. Perhatikan. Dan saya teramat yakin dan percaya kalau kita memiliki yang pertama ini, memiliki yang pertama tadi sebagai hamba Allah, tidak lagi berbuat dosa dan memiliki sikap dan hidup sebagai pribadi yang berintegritas. Saya percaya bangku-bangku kita tidak cuma hanya segini saja. Dan saya yakin dan percaya tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena di tengah-tengah tempat ini ada satu kesaksian hidup bagaimana orang-orang percaya yang memiliki tindakan dan perbuatan yang baik di tengah-tengah bangsa yang mungkin mereka melakukan yang tidak baik. Ini yang dikatakan kita menjadi garam dan terang bagi mereka. Karena Kristus yang ada di dalam kita. Maka saya bilang, tukang bersih-bersih di tempat ini sudah digaji, sudah ada. Tapi semua kita harus mengambil bagian tetap membersihkan tempat ini. Katakan amin. Begitu juga sebentar mungkin kalau ada yang makan di luar sana. Saya mengingatkan kepada kita, buanglah sampah kepada tempatnya. Sudah ada yang bertugas saudara. Yang memang digaji mungkin oleh mall ini. Tetapi baiklah kita sebagai hamba Allah berintegritas. Karena Yesus ajarkan kita untuk bertanggung jawab di dalam segala hal apapun yang kita lakukan. Supaya kita membersihkan tempat di mana kita berada. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Dan dari sana orang akan mengenal siapa saudara dan Tuhan yang kau sembah. Dan kalau sudah begitu, orang akan bertanya. Seringkali ku tengok bapak ibu ini datang ke mall BCP. Dan ternyata mereka lihat ada di lantai 2 Food Nation. Dan mereka lihat masuk ke dalam ruangan. Ruangan yang seperti akuarium ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka melompat-lompat, mereka memuji-muji. Mereka bernyanyi, mereka bergembira. Wih, sukacita sekali. Dan mereka akan bertanya kepada saudara, apa sih di dalam? Di dalam adalah tempat ibadah di mana alami jumpa dengan Tuhan. Ada pujian, ada penyembahan, ada firman yang akan memberkati, memberikan hidup bagi mereka. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Maka minggu selanjutnya dia bilang gini sama saudara, ingetin saya dong besok supaya saya datang ke tempat itu. Karena saya sungguh rasakan. Saya belum masuk saja, saya sungguh rasakan. Apalagi kalau sudah di dalam, mereka dilawat oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Yang sepakat katakan amin.
Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Sebab kenapa? Sebab di dalamnya ada hamba-hamba Allah yang ketiga. Mereka hamba yang hidup saling mengasihi. Saudara, kita mengasihi karena kita sadar, kita tahu. Karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan itu diwujud nyatakan Bapa melalui pengorbanan Kristus Yesus yang mati di kayu salib buat kita manusia berdosa. Dan hidup saling mengasihi dan bukan hidup saling membenci. Sepakat, katakan amin. Sebab Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan hidup saling mengampuni dan bukan saling mendendam. Karena Yesus sudah mengampuni dosamu dan dosaku. Jadi kalau ada di antara jemaat engkau yang masih membenci, masih mendendam, saya mengingatkan kepada saudara, di dalam 1 Yohanes 2 dikatakan bahwa Anda, saudara, sedang ada di dalam kegelapan. Orang-orang yang ada di dalam kegelapan, mereka tidak akan tahu mereka sedang mengarah dan berjalan kemana. Tetapi bagi kita yang dengan kesadaran karena Kristus sudah mati, hidup mengasihi, mengampuni, maka kita sadar itulah terang itu, sehingga kita tidak membenci, tidak menganiaya orang lain. Dan kita sedang ada di jalan yang terang itu yang membawa kita kepada kekekalan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin saudara saat engkau disakiti orang lain, engkau dibenci, engkau difitnah, tetapi kita memilih untuk mengampuni karena Kristus yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Oleh kasihnya kita ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Seperti di dalam ayat yang ke-17 berkata demikian, saudara kasih dalam Tuhan, bahwa hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Saudara, sebagai penutup saya mengingatkan kepada kita, jemaat yang Tuhan kasihi, bahwa Anda dan kita adalah hamba Allah. Lihat kiri kanan saudara, 3 hal yang kita hidupi mulai dari saat ini dan ke depan. Yang pertama, hidup untuk tidak berbuat dosa lagi. Sepakat, katakan amin. Enggak sepakat masuk neraka saudara. Ya, saya enggak bercanda. Ya. Yang pertama apa? Sepakat? 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 Jadi kalau masih ada yang bermain dengan dosa, ingat, penghukuman, ya, kematian kekal itu menantikan. Pagi hari ini putuskan untuk engkau bertindak dan meninggalkan itu. Yang kedua, sebagai hamba Allah, yang kedua apa? Hidup berintegritas. Ingat, kita hamba Allah. Orang akan melihat siapa Tuhan Allah yang kita sembah melalui sikap perbuatan yang kita tampilkan di tengah dunia ini. Yang ketiga, kita sebagai apa? Hamba yang hidup mengasihi dan bukan membenci dan bukan mendendam. Karena Yesus sudah mengambil alih untuk membebaskan kita dari penghukuman yang kekal. Itu sebabnya saya tantang saudara jemaat yang Tuhan kasih. Mari para pelayan Tuhan maju ke depan. Mari maju ke depan. Pagi hari ini, maukah saudara berkata seperti yang Rasul Paulus katakan, hidupku bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Mari angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Katakan, hidupku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara kekasih dalam Tuhan, biarlah saudara berkomitmen
bahwa hidup kita adalah untuk Tuhan dan bagi Tuhan. Pelihara dan rawat jagalah. Saya percaya Tuhan memberkati setiap engkau yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan pagi hari. Jadilah hamba Allah yang menyukakan, menyenangkan dan melakukan kehendak Bapa. Amin. Kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah segalanya. Engkaulah pernah ku lepas, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Biar musik saja. Saudara, sejemput saudara bangkit berdiri. Pejamkan matamu. Jika firman Tuhan sudah disampaikan pagi hari ini, ketahuilah bahwa saudara dan kita adalah hamba Allah. Dan orang akan melihat dan menyaksikan siapa Tuhan yang kau sembah. Siapa Tuhan yang engkau alu-alukan, yang engkau agungkan atas hidupku. Melalui sikap, tindakan dan perbuatanmu. Melekat di dalam dirimu. Bukan sekedar sebagai Kristen, tetapi sebagai hamba Allah yang sudah dipindahkan dari hamba dosa, menerima pengampunan dan keselamatan, dan engkau jadikan hamba Allah. Dengar baik, hamba Allah adalah pribadi yang tidak lagi berbuat dosa. Dan hamba Allah adalah pribadi yang hidup berintegritas. Hidup sesuai firman Tuhan dan kehendak Bapa. Hamba Allah adalah pribadi yang mewujud nyatakan kasih Kristus di dalam perilaku perbuatan keseharian. Ingat baik, ini melekat atas saudara. Jangan abaikan ini. Sebab dunia akan menarik engkau akan semakin jauh kepada Tuhan ketika engkau tidak mengingat predikatmu sebagai hamba Allah. Yesus sudah mati di kayu salib bagi untuk hidupmu dan hidupku. Dan jika pagi hari ini pun kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus yang ada lambang tubuh dan darah Yesus. Dia naik ke atas kayu salib dan dia tersalibkan bagi untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Kita diperdamaikan oleh darah Yesus, darah yang mahal, darah yang kudus seperti darah anak domba. Itu sebabnya mari ambil sikap yang benar dalam engkau menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini. Dia sudah mati bagimu. Dia sudah mati bagimu. Dia sudah mati bagiku. Saya berikan waktu bagi saudara untuk berdoa secara khusus. Jika masih ada hal, sesuatu yang kotor, sesuatu yang najis, sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, yang kau masih pegang sampai dengan saat ini, ambil keputusan, tanggalkan dan tinggalkan itu. Dan biar kiranya melalui roti dan anggur perjamuan kudus ini, hidupku dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut roti dan anggur perjamuan kudus ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Engkaulah kekuatan
Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia nama Yesus. Yesus, mari Yesus, laba 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 laba. Laba 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 laba. Yesus, mulia namamu. Mulia namamu. Mulia namamu. Mari angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia mencahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persetujuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat anggur tangan kananmu tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Ucap terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Mari masing-masing buka mulut ucap terima kasih. Mari masing-masing buka mulut ucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Makasih Tuhan Yesus. Makasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Makasih Silakan untuk duduk kembali saudara. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi persembahan, perpuluhan, bahkan buah sulung di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan dengan sukacita. Dan akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan yang akan ditampilkan oleh tim multimedia.
Shalom semuanya, selamat datang bagi Anda yang baru pertama hadir dalam ibadah GBI BKP. Kami berharap agar di ibadah selanjutnya kita dapat beribadah bersama kembali. Berikut adalah kegiatan GBI BKP selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, hari Selasa, kita ada doa terobosan pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Dan pada hari Rabu, kita ada menara doa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Pada hari Kamis terdapat Cool Bible. Pada hari Jumat terdapat Cool Bible Glory, Cool Daud, Cool Betsaida, Cool Efesia, dan Cool Harapan Indah. Pada hari Sabtu terdapat Cool Babelan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi gembala Cool masing-masing. Dan pada hari Sabtu ada MDPJ di SICC Sentul. Bapak Ibu dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih Tuhan, hati kami melimpah dengan syukur. Karena kasih Tuhan yang begitu besar mengalir di tempat ini. Karena kasih dan rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk anggur yang baru, minyak yang baru yang selalu tercurah bagi setiap kami. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang memenuhi hati pikiran kami Tuhan. Membawa setiap kami masuk ke dalamannya Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Berikan setiap kami roh pengenalan akan Engkau lebih lagi ya Tuhan. Berikan setiap kami roh selalu memuji bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah setiap kami boleh diubahkan setiap paradigma kami ya Tuhan, menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Tidak ada belenggu dosa, tidak ada kata-kata apa yang mengikat kehidupan kami. Semua kami mengalami kemerdekaan secara rohani, sehingga kami bisa memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan setiap kami. Berikan setiap kami hati yang selalu bersyukur untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu mengubah setiap paradigma kami. Firman-Mu membuat kami semakin bertumbuh, berakar kuat di dalam Engkau. Dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi ini. Berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan. Di setiap pelayanan yang ada Tuhan menyertai. Tuhan berkati dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, keluarga besarnya diberkati. Kami percaya Tuhan akan menyertai di setiap pelayanan Bapak Gembala kami. Bahkan tanda-tanda heran mujizat selalu menyertai di setiap pelayanan Bapak Gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan, anugerah Tuhan itu turun atas Bapak Gembala kami. Pengurapan Tuhan turun atas Bapak Gembala kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga menganugerahkan Bapak Gembala kami kesehatan, kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Terima kasih, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Engkau juga yang melindungi, menudungi dengan tudung ilahi Bapak Gembala kami. Sehingga panah-panah si jahat tidak akan bisa menembus iman Bapak Gembala kami. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan itu ada di dalam setiap pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam keluarga besar Bapak Gembala kami. Berkati selalu Bapak Gembala kami kemanapun Bapak Gembala kami melangkah untuk melayani jiwa-jiwa, untuk memuliakan nama Tuhan Yesus.
Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk penggembalaan Bapak Gembala kami saat ini. Penyertaan Tuhan itu sungguh sempurna. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang bulan ini berulang tahun. Berkati setiap aspek kehidupan mereka, berkati kesehatan, berkati rumah tangganya masing-masing Tuhan, yang sekolah, yang kuliah diberkati dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Biarkanlah setiap umat-Mu yang bulan ini berulang tahun, penyertaan Tuhan itu selalu sempurna bagi setiap mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan kiranya membuka setiap tingkat-tingkat langit dan mencurahkan berkat atas kami di tempat ini. Berkati persembahan yang ada Tuhan, baik itu perpuluhan, buah sulung, ucapan syukur, Engkau memberkatinya berlipat kali ganda. Tuhan akan menjauhkan segala belalang-belalang dari kehidupan kami. Belalang pelahap, pindahan pengerip, dijauhkan dari kehidupan kami. Kami percaya Tuhan melindungi, memberkati setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, kalau sebentar kami akan pulang, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Tapi kami percaya bahwa ibadah kami ini ibadah yang luar biasa, tidak sia-sia karena ada Tuhan, ada lawatan Tuhan yang terjadi di tempat ini. Siapkan hati pikiran kami Tuhan untuk menerima berkat dari Bapak Gembala kami. Haleluya. Engkau memberkati Aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara kekasih Kristus, pulang dan terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara mulai dari pagi hari sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali kedua, menjemput Dadawan dan memerintah bersama dengan Dia hidup kekal selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati dan menjadi berkat, mari sama-sama katakan amin. Selamat berakhir minggu, Tuhan Yesus memberkati.